Dunia ini ternyata ada serba-serbi unik seputar serangga. Mulai dari perhiasan serangga, serangga terbesar, sampai serangga yang dapat diremote. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Perhiasan serangga. Jika berbicara soal perhiasan, maka orang biasanya akan membayangkan aneka macam aksesoris yang terbuat dari benda mati, seperti batu mulia, plastik, dan lain sebagainya. Namun selain perhiasan yang terbuat dari benda mati, ternyata nih gengs, ada pula perhiasan yang menggunakan hewan yang masih hidup. Nama perhiasan tersebut adalah maquette. Jadi nih gengs, maquette adalah perhiasan tradisional khas Meksiko yang menggunakan kumbang sebagai objeknya. Kumbang yang digunakan dalam maquette bukanlah sembarangan kumbang, melainkan kumbang Zooperus yang tidak bisa terbang. Maquette digunakan layaknya bros, yang berarti kumbang ini akan diletakkan pada pakaian. Nah, karena kumbang maquette memiliki kaki yang tajam, kumbang ini pun tidak akan jatuh saat menempel di pakaian. Kumbang maquette juga dilengkapi dengan semacam peniti dan rantai supaya kumbang tersebut tidak berkeliaran terlalu jauh saat merekat pada pakaian orang yang memakainya. Nah uniknya, supaya maquette terlihat semakin cantik, kumbang tersebut didandani dengan batu mulia dan pernak-pernik lainnya. Perhiasan maquette pada awalnya hanya dikenakan oleh penduduk suku Maya. Namun, sejak tahun 1980-an, perhiasan ini pun mulai banyak dipakai oleh kalangan umum. Serangga penjahit. Kalau kamu pernah nonton film Apocalypto, kamu pasti tahu adegan di mana istri Jaguar Paw menggunakan semut untuk menjahit luka anaknya sendiri. Meski terlihat menakutkan dan tidak masuk akal, ternyata nih gengs, adegan tersebut terinspirasi dari hal yang benar-benar ada di dunia nyata. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke benua Amerika, suku Indian di Amerika Utara dan Tengah sudah lama menggunakan semut untuk menambah lukanya. Untuk menutup luka tersebut, mereka pun kemudian menggunakan semut yang berukuran besar. Jadi nih gengs, semutnya akan dipaksa menggigit di bagian sekitar luka. Ketika rahang semut masih menancap, badan semut tersebut kemudian akan dicabut hingga terpisah dari kepalanya. Hingga akhirnya, yang tersisa dan masih menempel di kulit hanyalah kepala semut dengan rahang yang masih menancap di sekitar luka. Jika lukanya berukuran cukup besar atau panjang, maka proses ini diulangi memakai beberapa ekor semut hingga lukanya tertutup. Serangga cyborg. Di film-film, pastinya kamu pernah mendengar istilah cyborg. Yaps, cyborg adalah istilah yang digunakan untuk menyebut manusia setengah mesin. Nah saat ini nih gengs, ilmuwan sedang mengembangkan cyborg, namun bukan manusia melainkan serangga. Serangga yang dimaksud ini adalah sejenis kumbang yang berukuran kurang lebih 2 cm. Bagian punggung kumbang tersebut kemudian dipasangi dengan mesin yang diciptakan oleh para ilmuwan. Supaya mesinnya tidak sampai jatuh saat kumbangnya berkeliaran, mesinnya kemudian dilekatkan pada punggung kumbang dengan memakai lilin lebah. Jadi nih gengs, saat mesinnya sudah terpasang pada kumbang, ilmuwan kemudian bisa mengirimkan sinyal ke mesin tadi dengan memakai remote control, bahkan bisa mengaturnya dengan smartphone. Mesin tersebut kemudian mengirimkan gelombang listrik ke sistem saraf kumbang. Gelombang tersebut serupa dengan sensasi yang dirasakan oleh kumbang saat antenanya menyentuh sesuatu. Dengan cara ini, ilmuwan bisa memberikan perintah-perintah sederhana kepada kumbang tersebut, mulai dari berjalan, berhenti, berbelok, dan sebagainya. Ilmuwan berharap kalau di kemudian hari, kumbang cyborg ini bisa digunakan untuk mengakses lokasi-lokasi yang normalnya terlalu kecil untuk dimasuki oleh manusia atau robot biasa. Misalnya, mencari ada tidaknya manusia yang masih selamat di bawah puing-puing bangunan. Balapan serangga. Kecoa kerap dianggap sebagai hewan yang mengganggu. Kebiasaannya untuk hidup di tempat-tempat kotor menyebabkan hewan ini senantiasa coba dibasmi oleh manusia setiap kali ia menampakkan diri. Namun tidak selamanya kecoa dianggap gangguan nih gengs. Ide untuk menggelar balapan kecoa bermula pada tahun 1982, di mana ada dua orang yang berdebat saat mereka minum-minum di bar. Keduanya sama-sama mengklaim kalau kecoa di apartemennya masing-masing adalah kecoa tercepat.
Nah, untuk membuktikannya, keduanya pun sepakat untuk menangkap kecoa di apartemen mereka dan kemudian mengadunya dalam kompetisi balap. Nah, nggak disangka nih gengs, ternyata banyak orang yang menikmati balapan tersebut. Sejak saat itu, kompetisi balap kecoa pun digelar di Australia setiap tahunnya pada tanggal 26 Januari, di mana juga diperingati sebagai Hari Australia. Nah, untuk arena yang menjadi balapan kecoa berbentuk menyerupai lingkaran. Sebelum balapan dilaksanakan, kecoa yang hendak dilombakan akan ditaruh di tengah arena dalam posisi yang masih terkurung dalam botol. Nah, saat balapan dimulai, botol tersebut akan diangkat sehingga kecoanya bisa berlari bebas. Kecoa yang berhasil mencapai garis batas lingkaran terlebih dahulu akan dinobatkan sebagai pemenang. Saking populernya turnamen balap kecoa, turnamen serupa sekarang juga dapat dijumpai di Amerika Serikat. Memerah kalajengking. Kalau umumnya manusia memerah sapi untuk diambil susunya, nah ternyata nih gengs, kalajengking pun bisa diperah. Bukan susu, melainkan racunnya. Yaps, racun kalajengking ternyata bisa sangat bermanfaat. Saat ini, bahkan banyak peneliti yang mencoba memerah racun kalajengking. Racun ini ternyata diketahui mengandung senyawa yang bisa mengobati infeksi beberapa penyakit seperti TBC. Sayangnya, untuk mendapat senyawa dalam racun kalajengking bukanlah perkara mudah. Setiap 1 ml racun, peneliti harus menggelontorkan dana sebesar 145 juta rupiah. Karena itulah, racun kalajengking dihargai dengan sangat mahal nih gengs. Untuk setiap 1 liternya, racun kalajengking dibanderol dengan harga 145 miliar rupiah. Nah, untuk memerah racun kalajengking bukanlah perkara mudah. Umumnya, teknik yang digunakan adalah dengan stimulasi listrik. Dengan menggunakan tegangan rendah, racun kalajengking bisa keluar dari ekornya. Belalang terbesar memiliki panjang tubuh hingga 10 cm, tidak termasuk panjang kaki dan antenanya, serta memiliki berat lebih dari 71 gram, menjadikannya salah satu serangga terberat yang pernah didokumentasikan di dunia dan lebih berat dari seekor burung. Spesies terbesar dari belalang raksasa ini adalah belalang raksasa dari Little Berry Island yang juga dikenal dengan sebutan watapunga. Belalang Little Berry Island atau watapunga adalah salah satu yang terbesar dan serangga terberat di dunia. Belalang terbesar yang pernah tercatat berjenis kelamin betina dan beratnya sekitar 71 gram atau 3 kali lebih berat dari berat tikus. Meski memiliki ukuran yang besar, belalang ini adalah pemakan tumbuhan. Nah, salah satu kekurangan dari jenis belalang raksasa ini adalah tidak bisa melompat. Ini disebabkan karena tubuhnya yang berat.